Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai praktikum penentuan konsentrasi HCl menggunakan metode titrasi asam basa. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Ahmad Khalil Asyari, kemudian ada Farah Nirvana Palupi, selanjutnya ada Indah Nurlaili, kemudian ada Naura Harania Sastra, dan yang terakhir ada Siska Ayuning-Tias. Dasar teori. Metode tetrimetri yang dikenal juga sebagai metode volumetri merupakan cara analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip stoikiometri reaksi kimia. Nanti dalam praktikum ini kita akan mengenal istilah analit dan titran. Analit sendiri yaitu komponen dari larutan sampel yang hendak kita ketahui atau yang ingin kita cari konsentrasinya atau kuantitasnya. Kemudian titran sendiri adalah larutan standar yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya. Titrasi sendiri adalah proses pengukuran volume larutan yang terdapat dalam buret yang ditambahkan ke dalam larutan lain dan diketahui volumenya sampai terjadi reaksi sempurna. Kemudian adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada buret dan statif. Untuk buretnya yang ini ya, yang terbuat dari kaca ini, kemudian untuk statifnya yang ini, yang terbuat dari logam. Kemudian ada tabung Erlenmeyer, kemudian ada pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, dan kemudian tisu. Untuk bahannya sendiri kita ada HCl, di mana HCl ini yang nantinya kita akan cari konsentrasinya berapa. Jadi ini HCl-nya belum diketahui ya konsentrasinya, nanti akan kita gunakan metode titrasi untuk mengetahui konsentrasi HCl-nya. Kemudian bahan selanjutnya ada aquades, ada larutan NaOH 0,1 molar, dan ada asam oksalat. Kemudian bahan yang terakhir kita ada indikator phenolphthalein. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Farah Nirvana. Padanya saya persilahkan. Sekarang saya Farah Nirvana akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Yang pertama yaitu cuci buret menggunakan aquades lalu buang. Kedua, bilas buret menggunakan 5 ml larutan NaOH lalu buang. Titrasi yang pertama kali dilakukan adalah titrasi pada larutan asam oksalat atau C2H2O4 dengan larutan NaOH. Yang pertama, masukkan larutan NaOH ke dalam buret hingga batas skala 0. Lalu, masukkan 10 ml larutan asam oksalat ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan 4 tetes indikator PP ke dalam larutan asam oksalat. Catat keadaan awal skala dalam buret, kemudian lakukan titrasi larutan asam oksalat dengan larutan NaOH hingga terjadi perubahan warna. Ulangi titrasi agar dapat memperoleh hasil yang akurat. Titrasi yang selanjutnya adalah titrasi pada larutan HCl dengan larutan NaOH. Langkah yang pertama yaitu masukkan larutan NaOH ke dalam buret hingga batas skala 0. Lalu masukkan 10 ml larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan 4 tetes indikator PP ke dalam larutan HCl. Kemudian catat keadaan awal skala dalam buret, kemudian lakukan titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH hingga terjadi perubahan warna. Ulangi titrasi agar dapat memperoleh hasil yang akurat. Setelah mengetahui prosedur kerja, kita lanjutkan ke lembar pengamatan dan pembahasan. Soal yang pertama yaitu tuliskan hasil pengamatan percobaan A pada tabel di bawah ini. Volume asam oksalat adalah 10 ml. Volume NaOH mula-mula ada 50 ml. Volume NaOH akhir ada 40,1 ml. Volume NaOH titran yang digunakan adalah 4,9 ml. Cara mengetahui volume NaOH atau titran yang digunakan adalah dari selisih volume NaOH mula-mula dengan volume NaOH akhir.
Lalu nomor 2 soalnya, tulislah persamaan reaksi setara dari larutan NaOH dengan larutan baku primer asam oksalat. Reaksi setara dari larutan asam oksalat dengan larutan basa kuat NaOH adalah yaitu 2NaOH plus C2H2O4 atau asam oksalat menjadi Na2C2O4 plus 2H2O. Terima kasih Farah. Selanjutnya nomor 3 yaitu hitunglah konsentrasi larutan NaOH dari percobaan standarisasi yang telah dilakukan dalam molaritas dan normalitas. Diketahui normalitas asam oksalat H2C2O4 sama dengan 0,1, volume NaOH sama dengan 4,9 mili, dan volume H2C2O4 sama dengan 10 mili. Ditanya molaritas dan normalitas NaOH. Yang pertama, kita akan mencari molaritas NaOH. Sebelum itu, kita akan mencari molaritas asam oksalat dengan rumus N sama dengan A atau valensi dikali molaritas. N di sini adalah normalitas dari asam oksalat yaitu 0,1 sama dengan 2 dikali molaritas. Dan didapat molaritas dari asam oksalat H2C2O4 sama dengan 0,05. Lalu dimasukkan ke dalam rumus molaritas H2C2O4 dikali volume H2C2O4 sama dengan molaritas NaOH dikali volume NaOH. 0,05 dikali 10 sama dengan molaritas NaOH dikali 4,9. 0,5 sama dengan molaritas NaOH dikali 4,9 dan didapat molaritas NaOH sama dengan 0,102. Yang kedua, mencari normalitas NaOH dengan rumus volume H2C2O4 dikali normalitas H2C2O4 sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH. 10 dikali 0,1 sama dengan 4,9 dikali normalitas NaOH. 1 sama dengan 4,9 dikali normalitas NaOH dan didapat normalitas NaOH sama dengan 0,204. Selanjutnya nomor 4. Apakah perbedaan dari satuan konsentrasi dalam molaritas dan normalitas pada nomor 3? Satuan konsentrasi dalam molaritas adalah M besar, yang menyatakan jumlah mol suatu zat per satuan liter larutan. Sedangkan satuan konsentrasi dalam normalitas adalah N besar, yang menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut per satuan volume liter larutan. Nomor 5. Mengapa perlu dilakukan standarisasi pada larutan NaOH? NaOH merupakan zat higroskopis, yaitu dapat menyerap uap air di udara dan merupakan larutan sekunder yang konsentrasinya mudah berubah karena pengaruh udara. Larutan NaOH perlu distandarisasi terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi sesungguhnya yang akan digunakan sebagai titran sehingga perhitungan yang didapat akan lebih akurat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siska. Kepada Siska dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Indah. Kemudian saya akan melanjutkan nomor 6, apakah yang dimaksud dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Titik ekivalen titrasi merupakan saat di mana jumlah mol dari ion H+ dari asam setara dengan jumlah mol ion OH- dari basa. Titik akhir titrasi merupakan saat ketika titrasi dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Saat perubahan warna indikator itulah disebut titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi harus dekat mungkin dengan titik ekivalen agar ketepatan hasil titrasi diperoleh dengan baik. Selanjutnya nomor 7, tuliskan hasil pengamatan percobaan B pada tabel di bawah ini. Titrasi pertama menggunakan volume asam klorida sebanyak 10 mili, volume NaOH mula-mula sebanyak 50 mili, volume NaOH akhirnya didapatkan sebanyak 28,9 mili, dan volume NaOH titran yang digunakan sebanyak 21,1 mili. Nomor 8, tuliskan persamaan reaksi setara dari larutan HCl dengan larutan NaOH. Didapatkan reaksi setara dari larutan asam kuat HCl dengan larutan basa kuat NaOH adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Naura. Kepada Saudari Naura saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nomor 9, hitunglah konsentrasi larutan HCl dari percobaan yang telah ditentukan dalam normalitas dan molaritas. Diketahui volume HCl 10 mili, volume NaOH 21,1 mili, molaritas NaOH 0,1 molar. Yang ditanyakan molaritas dan normalitas HCl.
Untuk molaritas, rumusnya MHCl dikali VHCl sama dengan MnAOH dikali VnAOH. MHCl dikali 10 sama dengan 0,1 dikali 21,1, sehingga MHCl sama dengan 0,211 molar. Untuk berikutnya, normalitas. Normalitas NaOH yang belum diketahui, maka digunakan rumus N sama dengan A dikali M, N sama dengan 1 dikali 0,1, sehingga NaOH sama dengan 0,1 normal. Untuk normalitas HCl, rumusnya VHCl dikali NHCl sama dengan VnAOH dikali NaOH, 10 dikali NHCl sama dengan 21,1 dikali 0,1, sehingga normalitas HCl sama dengan 0,211 normal. Berikutnya kesimpulan. Pada percobaan 5, dapat disimpulkan bahwa zat yang tidak diketahui konsentrasinya dapat ditentukan dengan menggunakan zat lain yang konsentrasinya telah diketahui, yaitu dengan metode titrasi. Titrasi berakhir atau dihentikan saat indikator telah menunjukkan perubahan warna. Pada percobaan ini, titrasi berakhir saat volume NaOH sebagai titran yang digunakan sebanyak 4,9 mili dan 21,1 mili. Konsentrasi HCl pada percobaan ini adalah 0,211 molar dan 0,211 normal. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.